Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizik Nurholik. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang network fundamental. Di era digital seperti sekarang, hampir semua hal terhubung lewat jaringan komputer. Mulai dari chatting, gaming, belajar online, sampai internet yang kita gunakan setiap hari. Semuanya bekerja karena adanya network. Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang network fundamental atau dasar-dasar jaringan komputer. Kita akan mengenal bagaimana perangkat saling terhubung, fungsi perangkat jaringan, dan dasar penggunaan Cisco Packet Tracer untuk simulasi jaringan. Tenang aja, pembahasannya bakal dibuat santai dan mudah dipahami. Cocok buat kalian yang baru mulai belajar networking. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Baik, materi yang akan kita bahas ada tiga. Yang pertama itu dasar jaringan. Seperti kita bakal mengenal jaringan itu apa, pengertiannya, ataupun jenis-jenisnya. Lalu yang kedua itu ada pengenalan Cisco Packet Tracer, yang mana itu adalah software simulasi jaringan. Lalu yang ketiga itu logical Cisco Packet Tracer, yang mana kita bakal melihat lebih dalam isi dari Cisco Packet Tracer itu. Ada apa aja dan yang banyak. Oke, materi yang pertama, apa itu jaringan? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer, laptop, smartphone, dan printer secara elektronik agar dapat saling berbagi data, informasi, dan sumber daya. Lalu, tujuan jaringan itu apa sih? Tujuan jaringan komputer untuk menciptakan sistem komunikasi terpadu yang memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer atau server, data, dan informasi secara cepat dan aman. Oke, bentuk jaringan itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama itu ada wired dan yang kedua itu ada wireless. Nah, kita bakal jelasin satu-satu nih. Wired itu apa, wireless itu apa. Dimulai dari wired dulu. Wired atau berkabel adalah metode koneksi jaringan yang menggunakan kabel fisik seperti kabel LAN atau Ethernet ataupun fiber optik untuk menghubungkan perangkat komputer, server, router ke jaringan. Lalu ada wireless. Nah, wireless itu apa sih? Wireless itu adalah jaringan yang bersifat nirkabel atau tanpa kabel. Adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Oke, jenis-jenis jaringan dalam dunia komputer. Oke, jadi jenis-jenis jaringan dalam komputer ini cukup banyak, teman-teman. Ada beberapa. Langsung kita. Nah, dimulai dari LAN atau Local Area Network. Jadi, apa sih LAN itu? Nah, jaringan LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, ataupun gedung lain. Nah, LAN itu menghubungkan perangkat dalam jarak dekat untuk berbagi sumber daya, bertukar data, dan memungkinkan berkomunikasi antar pengguna secara efisien. Nah, jadi jaringan LAN itu adalah jaringan yang masih berskala kecil. Ya, contohnya itu kayak rumah, kantor, sekolah gitu. Nah, lanjut ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN itu apa sih? MAN itu bukan nama sekolahan ya, teman-teman, kalau dalam konteks jaringan ini. Nah, kalau versi jaringan itu apa sih? Jaringan MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer berkecepatan tinggi yang menghubungkan beberapa jaringan LAN atau Local Area Network dalam area geografis yang sama, seperti satu kota atau kampus besar dengan jangkauan 5 hingga 50 km. MAN berfungsi sebagai perantara antara
LAN dan WAN, Wide Area Network, dan sering menggunakan fiber optik untuk transfer data. Nah, kalau Metropolitan Area Network ini biasanya dipakai untuk jaringan-jaringan yang berada di suatu kota besar. Nah, dan menggunakan kabel fiber optik. Sedangkan LAN itu dia pakainya kabel RJ45 atau kabel Ethernet. Nah, dalam jaringan LAN itu ada beberapa komponen-komponennya. Nah, komponennya itu ada router, switch, dan kabel LAN itu sendiri. Nah, router itu apa sih? Router adalah perangkat jaringan yang mana berfungsi sebagai penghubung beberapa jaringan yang berbeda dan mengatur jalur pengiriman data. Nah, contohnya itu apa sih kalau router itu? Router di rumah menghubungkan jaringan rumah ke internet. Lalu ada contohnya lagi, router menentukan di mana data harus dikirim agar sampai ke tujuan. Jadi intinya itu fungsi utama router menghubungkan jaringan ke internet, lalu mengatur lalu lintas data, dan membagikan koneksi internet ke banyak perangkat. Nah, seperti itu. Lalu ada switch. Switch itu apa sih? Switch itu bukan artinya ganti ya, tapi kalau konteks jaringan itu ada nama alat yang namanya switch. Nah, switch itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal atau WLAN. Nah, misalnya itu kalau penggunaan switch itu biasanya menghubungkan komputer ke laboratorium sekolah. Lalu ada lagi menghubungkan PC, printer, dan server dalam kantor. Jadi fungsi switch itu apa sih? Switch itu fungsinya mengirim data ke perangkat tujuan secara tepat dan membuat jaringan lebih cepat dan stabil, dan juga menghubungkan banyak perangkat penggunaan kabelan. Nah, jadi switch itu sifatnya bisa bagi-bagi data secara banyak perangkat, teman-teman. Yang biasanya kan kalau di laptop itu biasanya ada kabel RJ45 di samping laptopnya itu biasanya ada. Nah, itu biasanya cuma satu doang. Sedangkan kalau switch ini dihubungin, dia bisa berbagi data ke banyak perangkat langsung. Jadi kita nggak usah pindah-pindahin lagi, cabut colok, enggak gitu. Tapi kalau ada switch, lebih gampang lagi. Itu ada kabel RJ45. Kabel RJ45 itu sebutannya lain, yaitu kabelan atau kabel Ethernet. Kabel yang mana penggunaan itu masih dalam jaringan berskala kecil. Nah, ini contohnya. Adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis terbatas seperti rumah. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa sih kalau kabel LAN itu? Ciri-cirinya itu memiliki 8 pin tembaga kecil. Kalau kalian anak TKJ pasti nggak asing yang namanya 8 pin beginian. Putih oren, putih hijau biru, pokoknya lain gitu. Pasti nggak bakal asing sama yang namanya kabel RJ45 ini atau kabel LAN. Nah, biasanya dipasang di ujung kabel TP, lalu digunakan untuk menghubungkan perangkat ke switch atau router. Nah, lalu ada FO atau fiber optic. FO atau fiber optic ini adalah kabel jaringan yang menggunakan cahaya untuk mengirim data dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, jadi kalau secara kualitas atau kecepatan, kabel FO ini lebih cepat dibanding kabel RJ45 karena FO ini menggunakan yang namanya itu cahaya inframerah sebagai alat penyedia penghubung jaringannya. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 alat, yaitu router, switch, kabel RJ45, dan FO. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN atau Wide Area Network adalah
jenis jaringan komputer geografis luas yang menghubungkan perangkat kantor atau jaringan lokal LAN yang terpisah jarak jauh, bahkan antar kota, negara, hingga benua. WAN memungkinkan komunikasi data, berbagai sumber daya dan internet di area luas dengan menggunakan teknologi seperti serat optik, satelit, dan kabel bawah laut. Kita bisa lihat di sini seperti serat optik. Nah, jadi wide area network itu bisa pakai kabel FO, satelit, dan kabel bawah laut. Nah, kabel bawah laut ini banyak ya jenisnya itu. Kita lanjut aja langsung ke PAN, Personal Area Network. Personal Area Network atau PAN adalah jaringan komputer berskala kecil yang menghubungkan perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat wearable dalam jangkauan terbatas, biasanya hanya beberapa meter, kurang dari 10 meter, di sekitar pengguna. Jadi contohnya itu personal area network itu kayak Bluetooth, Bluetooth. Dan ada lagi hotspot. Biasanya kalau teman-teman itu suka minta hotspot ke teman, nah itu namanya personal area network. Kita lanjut. Materi kedua yaitu pengenalan CPT atau Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan komputer yang dikembangkan oleh Cisco System untuk merancang, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah jaringan dalam lingkungan virtual. Alat ini memungkinkan pengguna, terutama pelajar CCNA, mensimulasikan router, switch, dan perangkat lainnya secara gratis tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Fungsi Cisco Packet Tracer cukup banyak di sini fungsinya. Di antara lain yaitu simulasi jaringan, network simulation, membangun topologi jaringan logis dan fisik menggunakan berbagai perangkat virtual seperti PC, server, switch, dan router. Lalu mengkonfigurasi perangkat, memungkinkan pengguna melakukan konfigurasi CLI atau Command Line Interface pada perangkat Cisco, mirip dengan perangkat aslinya. Pengujian dan troubleshooting, menguji konektivitas seperti perintah ping atau threshold, dan memecah masalah troubleshooting dalam lingkungan aman. Nah, jadi intinya fungsi Cisco Packet Tracer itu sebagai media yang mana itu mensimulasikan jaringan itu sendiri. Contoh dalam kantor besar. Kantor besar itu kan kita nggak boleh sembarangan pakai barang itu. Jadi kalau barang itu tiba-tiba rusak karena hal yang seharusnya itu eksperimen, tiba-tiba rusak, kan itu bakal menghasilkan kerugian yang cukup besar. Yang namanya kantor besar tiba-tiba ada jaringan, maksudnya ada perangkat yang rusak juga, bisa aja kantor itu bakal rugi. Nah, dengan adanya Cisco Packet Tracer ini, kita bisa mensimulasikan jaringan itu sendiri. Dan kita juga bisa belajar bagaimana jaringan itu bekerja. Jadi intinya begitu teman-teman. Lanjut, topologi di Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk ke topologinya, kita harus tahu dulu apa itu topologi. Topologi adalah struktur arsitektur atau tata letak fisik dan logis yang menghubungkan node komputer atau perangkat dalam sebuah jaringan, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Kita lanjut. Contoh topologi. Topologi star atau bintang. Jenis yang paling umum digunakan di mana setiap komputer terhubung ke pusat switch atau hub. Contohnya itu jaringan LAN di kantor modern, warung internet atau warnet, atau jaringan rumah. Jadi topologi star itu topologi yang bentuknya itu seperti bintang. Contohnya ada di foto ini. Nah, seperti itu. Lanjut.
Ada topologi bus, yang mana menggunakan satu kabel utama yang disebut dengan backbone untuk menghubungkan semua node atau perangkat. Contohnya jaringan laboratorium, komputer sekolah, atau jaringan sederhana yang menggunakan kabel koaksial. Ada topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, memberikan tingkat redundansi atau troubleshooting lebih tepatnya, yang memberikan tingkat yang tinggi. Contoh jaringan militer, data center, atau jaringan IoT, Internet of Things, di smartphone. Lanjut, instalasi Cisco Packet Tracer. Kita bakal lihat bagaimana cara instalasi Cisco Packet Tracer itu. Nah, jadi bisa kita lanjut saja. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama itu kalian harus siapin browsernya terlebih dahulu, bisa Google Chrome atau Microsoft Edge. Tetapi lebih mudahnya dan lebih universalnya tentunya kita pilih Google Chrome. Ya. Kita tunggu. Nah, setelah kalian masuk ke halaman awal, kalian cari yang namanya itu Cisco Packet Tracer. Karena kita mau download Cisco Packet Tracer bukan yang lain. Nah, klik di sini What is Cisco Packet Tracer, Free Training and Download. Kita tunggu. Nah, awalannya memang tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih Explore dan wow, banyak sekali ada cyber security, network, tetapi kita pilihnya Cisco Packet Tracer. Nah, di sini lalu kita pilih Getting Start with Cisco Packet Tracer. Dan oh iya, jangan lupa sebelum kita ngedownload atau ingin mendownload Cisco Packet Tracer, tentunya kita harus yang namanya itu login terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita nggak login, ya kita nggak bakal bisa dapat filenya. Kita nggak bisa download, jadi kita harus login terlebih dahulu. Bisa menggunakan akun Google ya, karena akun Google dong. Kita klik Google. Mungkin bagian ini bakal saya cut. Oke, sudah masuk ke halaman Getting Start. Oke, kita bakal scroll dan pilih Download Cisco Packet Tracer. Nah, setelah kalian pilih Download Cisco Packet Tracer, kalian pilih ini ya, datachat.com resource lab download. Pilih itu. Lalu kita tunggu hingga beberapa menit ya. Kalau jaringan kalian bagus bisa detik pun selesai. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini dia. Kalau kalian menggunakan OS macOS, pilihnya macOS. Tapi kalian menggunakan Linux, tentunya kalian pilihnya Ubuntu. Sedangkan kalau kalian pakai Windows, kliknya yang Windows tentu. Lalu karena saya pakai Windows, saya pilihnya Windows juga. Dan pilih yang Ubuntu, soalnya beda OS. Oke, done ya teman-teman. Lalu setelah selesai instalasi yang versi Chrome, nah kalau udah yang instalasi Chrome-nya masih ada instalasi lagi di file.exe ini. Lalu kita klik saja Cisco Packet Tracer NC agreement. Di sini kalian klik I accept the agreement. Klik next. Nah, di sini kita bakal disuruh menaruh tempat filenya itu di mana. Kalau misalnya kalian mau taruhnya di download, ya folder download ya silahkan. Tapi saya pilihnya program files karena ini defaultnya memang seperti itu. Oke aja, kita next lagi. Ya intinya next aja terus. Oh, ini shortcutnya. Jadi kalau kalian nggak mau ribet ya,
Jadinya nanti dia bakal muncul di bagian sini, banyak lah, ada shortcutnya. Jadi kalian nggak usah klik menu start terus scroll scroll ke bawah, takutnya meribetin. Kalau gitu pilihnya yang create a desktop shortcut. Nah, langsung klik next. Nah, di sini kita bakal klik install. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita menunggu lagi sepertinya. Oke, completing the Cisco Packet Tracer. Berarti udah selesai instalasinya. Kalau kalian ingin launch, kalian checklist aja. Ini sudah termasuk checklist ya. Defaultnya juga launch Cisco. Tapi saya ini dulu, nanti dulu aja. Kita klik finish. Dan Cisco pun sudah terinstall. Kalau kalian pengen lihat, oh bisa saya tunjukkan di sini ya. Oh iya, untuk Cisco Packet Tracer sendiri, kalau kalian masuk ke dalam mode online tentunya, kalian bakal disuruh login juga. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah ya, caranya itu kalian matiin aja data. Karena memang ini jalan satu-satunya itu matiin data. Nah, kalau kalian ingin masuk, kalian double klik aja. Yang namanya shortcut pasti double klik lah ya. Oke, kalian klik yes. Kita tunggu. Ini dia. Oke, kalau akses saja teman-teman. Oh, sebentar ini kenapa? Oh, error dikit. Oke, sekarang Cisco Packet Tracer sudah terinstall di laptop atau komputer. Jadi caranya itu memang cukup mudah ya kalau di Windows. Tapi kalau di Linux saya menyarankan kalian itu menambah pemahaman terlebih dahulu dalam bidang Linux. Karena kita lebih banyak ke terminal, bisa sudo-sudoan atau apa. Oke teman-teman, setelah kita melakukan penginstalan yang sedikit rumit kalau bagi yang baru-baru ya kan. Nah, beginilah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer itu. Masih kosong, belum ada apa-apa. Kita bakal kenal-kenal dikit lah ya tentang Cisco Packet Tracer nih. Nah, di sini ada file, edit, option, view, terus dan lain-lain lah. Pokoknya banyak di sini. Lalu saat kita pilih file, nah di sini ada new dengan menekan Ctrl plus N. Nah, new ini fungsinya apa sih? New itu fungsinya kalau misalnya ada tugas TKJ, tolong buatkan topologi bus contohnya. Saat kita klik new, itu space kita bakal kosong, belum ada apa-apa. Contohnya kita switch deh satu, nggak apa-apa lah. Terus kita klik new, unsave change. Nah, kalau misalnya kalau kalian topologinya udah jadi, jangan lupa di save biar file topologi kita itu atau file tugas kita itu tidak hilang. Kalau kita klik no, dia bakal hilang langsung karena kita tidak menyuruh Cisco Packet Tracer ini untuk save file tadi. Nah, ada open. Nah, open ini untuk melihat file Cisco Packet Tracer yang pernah kita buat. Yang pernah kita buat. Contohnya itu klik new dulu deh. Klik new. Terus kita switch. Kita save. Sekarang kita save bukan di no lagi. Kita contoh taruh di folder download. Klik save. Oh, jangan lupa teman-teman. Kita beri nama.
karena secara defaultnya itu file name-nya kosong, belum dikasih apa-apa. Jadi kita harus namain sendiri. Contohnya itu tugas contoh. Lalu kita klik save. Nah, kita tunggu. Sudah, di sini ada tulisan user download tugas contoh PKT. Berarti ininya PKT. Lalu misalnya kita ingin ini tiba-tiba kapus karena klik new, save. Nah, hilang. Lalu kita klik open buat lihat tadi file. Klik download yang tadi tempat. Nah, tugas contoh. Pas kita open, kita tunggu. Nah, ada switch-nya karena kita udah save ya folder downloadnya. Di sini switch itu contohnya itu switch PT lah ya. Nah, ada beberapa menu juga, ada physical, config, CLI, attributes. Nah, ada dua mode di sini, versi GUI atau nama lainnya config dan versi CLI, command line interface, dimana kita ngetik manual. Kalau misalnya nggak mau ribet, kita pilihnya config. Kita ada fast ethernet ini buat menghubungkan nanti satu perangkat ke perangkat lain yang dinamakan interface. Kita contohin lah ya. Kalau misalnya ingin cari perangkat itu ada di bagian sini. Di sini ada router, switch, hubs. Kalau misalnya ingin cari perangkat kayak HP atau PC, nah di sini di end device ada PC, laptop, server, dan lain-lain. Nah, kita bakal praktek lah ya cara menghubungkan maksudnya hubungkan PC ini ke switch lalu ke laptop. Di sini untuk menghubungkan pasti butuhnya kabel. Nah, kita ini jaringan LAN contohnya lah ya. Pakainya di connection. Di sini ada nah, banyak kabel di sini ya. Ada konsol, koaksial, dan lain-lain. Nah, di sini ada copper strike. Nah, berarti ini kabel strike. Nah, ada copper cross atau bisa disebut dengan kabel cross. Pasti teman-teman enggak terlalu asing yang namanya kabel cross ataupun straight, apalagi anak-anak TKJ itu udah pasti basic banget. Kalau misalnya baru-baru banget nih pegang Cisco, Cisco itu apa, terus nggak tahu apa-apa Cisco itu cuma nyoba-nyoba doang, terus pengen menghubungkan PC switch ke laptop. Nah, kita pakainya automatical, bentar, namanya automatical choice connection type. Jadi di sini kabelnya sifatnya bebas. Dia bisa jadi konsol, bisa jadi strike, bisa jadi cross strike, dan lain-lain. Bisa jadi apa aja dia. Kalau anak TK aja bilangnya kabel petir karena bentuknya itu petir. Emang cukup unik. Kita bakal menghubungkan PC ke switch, lalu dari switch ke top. Kalau misalnya udah terhubung nih, contohnya kita add simple. Ini buat ngetes doang. Simple ini buat ngetes, bukan mailing atau apa. Nah, cara membedakan perangkat yang sedang booting atau yang sudah terhubung. Kalau sudah terhubung itu warnanya hijau. Nah, kalau masih booting atau masih loading gitu, dia bakal masih kuning gitu. Atau belum dikonfig. Kita bakal menghubungkan PC ke laptop ini. Nah, laptop has no functional port. Berarti laptop ini belum diberi IP atau alamat IP. Nah, kita bakal ngejelasin IP itu apa, tapi kita bakal praktik terlebih dahulu. IP saya jelasin dikit dulu ya, IP itu apa. Jadi
IP atau IP address adalah suatu alamat unik yang diberikan kepada suatu perangkat agar perangkat itu tidak saling bertabrakan dan punya alamatnya sendiri. Jadi contohnya itu kayak tukang paket lah ya. Kalau misalnya tukang paket itu tidak diberi alamat, misalnya paket dikirim ke perumahan mana, kan perumahan itu banyak rumahnya, nggak mungkin dong tukang paket itu nyoba satu-satu yang mana. Nah, gunanya alamat itu ya untuk mengetahui di mana perangkat yang ingin kita tuh hubungkan atau kita kirim datanya. Jadi bukan sembarangan, nggak harus tes satu-satu dulu baru nyambung. Kan kalau jaringan itu kan banyak, nggak cuma satu dua, bisa ribuan bahkan jutaan. Kalau misalnya mau ganti sini ada, nah kita harus kasih IP address dulu, interface pas ethernet. Nah, di sini IPv4 contohnya itu kayak IP versi C deh, versi C 192.168.10.10. Nah, subnet mask. Nanti kita bakal belajar tentang IP IPv4 dan IPv6 itu bedanya apa sih? Terus ada subnet mask, gunanya apa sih? Nanti kita bakal bahas di video lain, ya. Nah, langsung kita ke laptop. Laptop juga harus diberi IP biar gak bertabrakan datanya. Pas Ethernet kita beri 192.168.1. Subnet masknya sudah ada. Kita bakal hubungin. Kita pakai ini. Head simple. Kita PC ke laptop. Progress pilot. Nah, kenapa bisa pilot, teman-teman? Ada yang tahu? Jadi, mengapa bisa pilot? Nah, jadi mengapa bisa tadi itu gagal? Nah, karena di PC 0 itu saat dikonfig fast ethernet IPv4-nya tadi 192.168, yang mana tadi itu 1.69, jadinya gagal. Kita contohin lagi. Progress pilot. Jadi secara defaultnya di PC 0 kalau IP versi C itu dia 192.168 bukan 169. Kalau kita rubah jadi 168, kita hubungin lagi, successful langsung. Seperti itu. Nah, misalnya contoh dua perangkat itu sama, belakangnya yang 2 terus di sini 10. Kita praktek langsung, kita eksekusi. Nah, this address is already used, berarti IP yang digunakan sudah dipakai oleh perangkat lain, jadi nggak bisa kita gunain lagi. Oke, setelah kita lihat proses dari instalasi dan logical Cisco Packet Tracer itu bagaimana, isi dari Cisco Packet Tracer itu bagaimana, lalu yang selanjutnya itu adalah ucapan terima kasih dari saya. Jadi saya ucapkan terima kasih apabila teman-teman sudah menonton video dari awal hingga akhir. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang sedikit gugu gaga dalam isi materi tersebut. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.